the sense of encapsulation, the unification of materials, the up level of premiumness. Best Model 3 we've ever had. So welcome to your hands-on and first look at the latest generation of foldables from Samsung. iPhone 17 Pro, iPhone yang tiap tahun auto dipilih, nggak perlu banyak mikir kalau Anda nyari iPhone yang paling baru, yang paling bagus, dan budget Anda unlimited. Now, in a recent report, Amnesty International details alleged forced evictions and human rights abuses targeting communities in the DRC as mining companies expand their operations. Conditions are dangerous, but we're not paid for our level of sacrifice under the ground. This is one of the thousands of unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children, working like modern-day slaves. Democratic Republic of Congo State Cobalt Agency has produced its first 1,000 metric tons of traceable artisanal cobalt. Setiap hari, kita menggunakan smartphone, laptop, dan mulai beralih ke mobil listrik sebagai bagian dari transisi energi global. Dunia menyebutnya sebagai langkah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun, di balik teknologi ramah lingkungan ini terdapat realitas yang jarang dibicarakan. Baterai perangkat digital dan kendaraan listrik membutuhkan mineral kritis seperti kobalt dan koltan. Sebagian besar mineral ini berasal dari Republik Demokratik Kongo, negara yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan konflik berkepanjangan. Dalam konteks energi mix global, banyak negara berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Namun, transisi ini tidak menghapus ketergantungan pada sumber daya alam, melainkan menciptakan ketergantungan baru terhadap mineral kritis. Mineral seperti kobalt dan koltan menjadi komponen utama baterai kendaraan listrik dan teknologi energi bersih. Republik Demokratik Kongo menguasai sekitar 70% cadangan kobalt dunia yang menjadikannya aktor strategis dalam rantai pasok energi global. Ketergantungan dunia terhadap mineral Kongo menempatkan negara ini di posisi penting secara geopolitik. Namun, posisi strategis tersebut tidak sebanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Secara geopolitik, wilayah Timur Kongo merupakan kawasan paling kaya mineral, sekaligus paling tidak stabil. Daerah seperti Kivu dan Ituri menjadi medan konflik bersenjata karena kontrol atas tambang. Konflik ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan aktor regional dan global yang bergantung pada mineral Kongo. Resource mismanagement di Kongo bukan hanya soal ekonomi, tetapi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Meski sektor pertambangan menyumbang hampir seluruh ekspor negara, lebih dari 70% penduduk hidup dengan kurang dari $2 per hari. Pendapatan negara bocor akibat korupsi, kontrak gelap, dan eksploitasi oleh perusahaan multinasional. Di tingkat lokal, salah urus sumber daya memicu pelanggaran HAM serius, termasuk pekerja anak di tambang kobalt, kekerasan seksual, serta kerusakan lingkungan yang menghancurkan mata pencaharian masyarakat. Ketimpangan ini memicu munculnya gerakan global Free Congo. Gerakan ini menyoroti paradoks yang ironis. Negara-negara maju mempromosikan energi hijau, namun transisi ini dibangun di atas penderitaan rakyat Kongo. Ini yang disebut green colonialism, eksploitasi modern dengan kemasan keberlanjutan. Gerakan ini mengkritik perusahaan multinasional seperti Apple, Tesla, dan Samsung yang tidak mampu memverifikasi apakah kobalt mereka bebas dari pelanggaran HAM. Menurut laporan Amnesty International, ditemukan anak usia 7 tahun bekerja di tambang tanpa alat keselamatan, dibayar kurang dari $2 sehari, dan kobalt mereka berakhir di produk yang kita anggap sebagai simbol kemajuan. Rantai pasok mineral sangat kompleks dan tidak transparan juga.
membuat hampir mustahil memastikan produk kita bebas dari eksploitasi. Free Congo mengatakan, tidak ada konsumsi yang etis selama sistem ekstraksinya tidak adil. Ini bukan soal pilihan konsumen. Ini soal struktur sistem global. Gerakan ini juga mengangkat dimensi neokolonialisme. Meski Kongo merdeka 60 tahun yang lalu, pola ekstraksinya masih mirip era kolonial. Sumber daya keluar, keuntungan untuk pihak luar, rakyat lokal hanya tenaga kerja yang murah. Dari perspektif ekonomi politik global, International Energy Agency memproyeksikan permintaan kobal naik 400%, lithium 4000%, tembaga 200% hingga tahun 2050. Pertanyaannya, apakah kita siap dengan sistem yang adil untuk mengelola lonjakan ini? Mineral kritis ada di Global South, Kongo, Chile, dan negara kita sendiri, Indonesia. Sementara teknologi dan modal ada di Global North. Dan ini menciptakan ketergantungan asimetris yang sangat tidak adil. Contohnya, 1 ton kobalt mentah dari Kongo dijual $40.000. Setelah jadi baterai, nilainya ratusan ribu. Di mobil listrik, nilai total puluhan ribu dolar per unit. Berapa yang kembali ke Kongo? Sangat sedikit. Ini yang disebut green extractivism. Transisi energi mereproduksi pola kolonial lama. Teknologi hijau di utara, eksploitasi dan limbah di selatan. Emisi turun di Eropa, tapi tanah Kongo tercemar. Udah bersih di California, tapi anak-anak Kivu tidak bisa sekolah. Apa artinya keberkelanjutan? Apakah transisi energi bisa disebut sukses jika menyelesaikan krisis iklim tanpa memperparah ketidakadilan global dan pelanggaran HAM? Republik Demokratik Kongo berada di persimpangan kritis. Di satu sisi, peluang besar jadi pemain kunci transisi energi global. Di sisi lain, tanpa reformasi tata kelola dan tanggung jawab global, kekayaan mineralnya akan terus jadi kutukan, bukan berkah. Resource mismanagement di Kongo bukanlah kegagalan teknis. Ini manifestasi sistem global yang tidak adil. Negara kaya menikmati transisi energi, sementara Kongo menanggung biaya sosial dan ekologisnya. Gerakan Free Congo mengingatkan kita bahwa energi hijau yang dibangun di atas ketidakadilan bukanlah solusi sejati. Transisi energi harus berjalan dengan transisi keadilan, transparansi, benefit sharing, penghormatan HAM, dan pemberdayaan lokal. Dunia tidak bisa berpura-pura teknologi hijau kita bersih secara moral hanya karena bersih secara emisi. Setiap baterai membawa jejak sejarah. Setiap mobil listrik terhubung dengan rantai produksi. Dan di ujung rantai itu ada manusia. Sors pas de dodo comme système atteint, gars, soir c'est la veillée. Des familles effrayées, j'ai le cœur endeuillé. Pense que mon pays peu à peu s'effeuille, faudrait qu'on se réveille. Sors pas de dodo, j'ai l'esprit à l'ouest. À cause de tout ce qui se passe à l'est du pays, les milices ne veulent pas lâcher du lest. Des millions de familles, des enfants y restent. Terre de richesse et de sang, sur ma terre de richesse et de sang. Les mines, les minerais, les mines.